Baik, kami lanjutkan seminar sesi yang kedua ini. Ini juga materi yang luar biasa dari Kemkes, ya. Dalam hal ini nanti akan dibawakan oleh Bapak Dr. Hadi Siswoyo MEPIT, menjabat sebagai Koordinator Subdit Yankestrat Empiris, Direktorat Yankestrat. Kembali lagi, karena berhubungan dengan waktu, kami persilakan langsung saja kepada Bapak Dr. Hadi Siswoyo untuk memberikan pemaparannya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Bapak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Ketua dari PKHI Pak Apipi, kemudian kepala-kepala asosiasi penyiar tradisional yang hadir, terima kasih. Kemudian yang mewakili Kemendikbud, yang mewakili dari Kemenaker, dan tadi juga dari BNSP ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya senang sekali bisa berkumpul bersama praktisi hipnosis, namanya praktisi hipnosis. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan dan bisa berkumpul pada hari ini. Yang kedua, saya memperkenalkan diri dulu, saya Dr. Hadi Siswoyo, saya di Dirjen Pelayanan Kesehatan, tepatnya di Direktorat Pelayanan Kesehatan Tradisional, dan kebetulan memang yang melakukan pembinaan dan pengawasan untuk penyiar tradisional, termasuk yang seluruh di Indonesia, termasuk dari perkumpulan komunitas hipnoterapi Indonesia. Lanjut. Baik, saya berdiri aja karena pendek, jadi biar kelihatan. Kalau duduk saya malah kelihatan kayak pengantin sunat, malah repot. Baik Bapak Ibu sekalian ya, seperti kita ketahui ya, Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Nanti sebentar lagi ada 2 provinsi baru lagi pecah dari Sumatera Utara dan dari Irian Jaya. Masih banyak lagi nanti kabupaten kota yang akan tambah lagi. Lebih dari 277 juta jiwa. Dulu kalau kita ngomong, kita terdiri dari 17.000 pulau. Tepatnya dari Kemenko Maritim yang sudah ada namanya 16.000. Sudah ada nama tapi mungkin nggak ditempati. Dulu tahun 2000 itu hampir 70% pulau tidak ada namanya. Begitu luasnya negara kepulauan kita. Ya, jadi memang kita memang negara kepulauan, jadi bermacam-macam suku bangsa ya. Terdata dari BPS 2010 1.340 suku. Kebayang kan? Kenapa menggali suku? Itu kita menggali budaya. Kenapa ngomong budaya? Karena semua yang berhubungan dengan penyiar tradisional itu berhubungan dengan budaya. Indonesia banyak menggunakan cara tradisional dalam mengatasi masalah kesehatan, baik pemambatan tanaman obat maupun ramuan ya, dan termasuk keterampilan yang dalam hal ini keterampilan yang dipakai oleh Bapak Ibu sekalian, praktisi hipnosis ya. Hasil Riskesdas 2018, 44,30% masyarakat menggunakan Yankestrat baik melalui praktisi kestrat ya. Tapi masih kecil sekali, cuman berapa? 2% kalau nggak salah seluruh Indonesia. Jadi yang seperti Bapak profesi ini sedikit, nggak banyak. Tapi termasuk praktisi hipnotis ini standarnya lebih bagus dibanding yang lain. Karena standarnya harus S1, itu yang paling keangkat dari praktisi hipnosis. Ya kita beri aplaus dulu nih. Karena standar yang paling terbaik ya ini praktisi hipnosis ya dibanding yang lain. Yuk lanjut. Nah ini kita di WHO strategi 2014-2023 di sana dicantumkan bahwa masyarakat diberi kesempatan untuk mengembangkan
kesehatan tradisional yang bermanfaat, mutu, tapi yang paling nomor satu adalah aman. Bagaimana Bapak melaksanakan praktisi hipnosis aman buat masyarakat. Itu kerjaan kita. Kita yang membina, mengawasi agar tetap aman. Kemudian Undang-Undang 36 tentang kesehatan dikatakan bahwa di situ pelayanan kesehatan tradisional terutama yang empiris adalah pengobatan dan perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun-temurun secara empiris. Ya, itu yang paling utama. Tapi kembali, kuncinya apa? Masyarakat diberikan hak untuk memilih apa pelayanannya. Dia tidak harus ke dokter, dia tidak harus ke rumah sakit, dia tidak harus ke puskesmas, mungkin dengan pelayanan-pelayanan yang ada dulu. Karena ternyata 90% orang ketika mengalami gangguan kesehatan, dia tidak langsung ke konvensional, nggak ke dokter atau ke puskesmas rumah sakit. Dia akan berobat sendiri, minum obat, kerokan, pijet, macam-macam dan yang lain-lainnya. Jadi nggak semuanya langsung konvensional. 90% mereka akan mengobati diri sendiri. Baru setelah ngobatin belum selesai, baru ke tempat pelayanan kesehatan komplementer yang lainnya. Komplementer termasuk tempat Bapak. Baru dia ke konvensional. Jadi nggak selalu semuanya berobat. Jadi kesempatan masyarakat diberi hak memilih. Nggak bisa pemerintah ngatur kamu sakit harus ke dokter, nggak bisa. Itu punya hak mereka memilih. Tetapi pemerintah punya hak juga untuk memberikan pengawasan agar semua masyarakat yang mendapatkan pelayanan Bapak itu aman. Itu yang paling utama. Jadi ini yang kuncinya Bapak Ibu, masyarakat boleh memilih. Ya, jadi hak dia mau milih mau ke psikiater, psikolog, ke Bapak, silahkan, itu haknya mereka. Karena cocok-cocokan, tadi kayak gitu. Saya betul ngerasain dokter juga emang seperti itu. Kadang pengen ketemu dokter anu gitu kan. Kadang baru ketemu dokter, ajak ngobrol, tensi pertama diperiksa tuh 180. Belum dikasih obat, ajak ngobrol 5 menit, 10 menit, tensi lagi bisa turun itu 150. Itu betul, itu apa? Sugesti. Ini ilmu yang dibelajarkan oleh Bapak Ibu sekalian kan? Sugesti, itu paling utama. Sama, ya beri aplaus. Nah, yang saya utamakan adalah asosiasi hipnosis ini adalah harus S1 apa? Terstandar. Mereka tahu memecahkan masalah secara teoritis, keterampilannya. Jadi ketika dia akan mengaplikasikan ilmu hipnosis, itu standarnya bagus. Jadi itu yang saya harapkan, betul-betul nanti Pak Habibie itu betul-betul menjalankan syarat itu. S1 itu penting, jadi standarnya bagus. Ke depan lebih bagus. Karena bisa saja kalau ini makin maju, pensiunan kementerian juga pada masuk ke sini nanti. Iya kan? Nah itu balik lagi. Tetapi sekali lagi, kita bicara tentang kesehatan. Sama aja saya dokter, ketika saya harus ngomong teknis listrik kan, itu orang listrik bakal marah gitu kan, itu normal. Jadi kita juga istilahnya ada penggait, mengajak organisasi dari psikolog, psikiater bahwa ini loh beriringan, ya. Tapi tetap bahwa kami dari masyarakat umum. Oke, lanjut. Nah, di situ ada PP 103 tahun 2016 itu adalah darahnya Jan Kestrat. Di situ dikatakan lagi turunannya ada bahwa penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris. SDM-nya nakesnya namanya penyehat tradisional. Dulu namanya pengobat tradisional. Tapi karena dia nggak mengobati, diprotes. Digantilah namanya penyehat tradisional. Ya, pendidikannya informal. Jadi Bapak Ibu sekalian memang S1-nya bukan nakes. Tapi ternyata di Indonesia ini kecenderungan penggunaan praktisi hipnosis banyak di masyarakat umum, dan menurut nanti di situ dikatakan di tim Pokja Jan Kestrat boleh diterapkan karena tidak invasif, ya, tapi tetap terstandar, ya. Nah, yang paling utama di situ adalah STPT. Jadi paling utama teman-teman ini, saya ngomong STPT kenapa? STPT itu syarat. Kalau mau masang plang itu harus ada STPT. Bapak mau nempelin praktisi hipnosis, misalnya nih Bapak siapa Pak? Sulistyo.
Bapak Sulistyo praktisi hipnosis khusus wanita misalnya, nggak apa-apa, yang penting praktisinya dia punya STPT dari yang dikeluarkan rekomendasi itu. Saya jujur aja kalau praktek dewasa dan anak dan dewasa itu biasa, karena dokter umum itu semua diambil gitu kan. Nah yang marah dokter internis, bagi-bagi dong katanya gitu. Ya kalau nggak mampu baru dioper gitu kan, itu biasa gitu. Jadi nggak apa-apa nanti gitu, tetapi nggak boleh ada kata apa klinik. Clear ya? Kenapa klinik? Konotasinya udah dokter. Klinik itu terapeutis, medikus, itu kencang dia. Ada aturannya di Permenkes 61, tidak boleh ada kata klinik. Masih ada yang klinik hipnoterapi, tambah lagi sedia bekam. Waduh, tambah pusing saya. Ini udah nggak sadar dibekamin gitu kan, saya nggak tahu lah. Tapi prinsipnya, bapak-bapak ibu sekalian, izin hanya berlaku untuk satu modalitas. Hipnosis, udah hipnosis, jangan diturunin lagi gitu kan, misalnya. Ya selingkuh itu namanya. Kalau di rumah ada dua kan repot. Jadi tetap satu saja hipnosis. Ini ada banyak, ketika saya googling jebret. Ini udah bagus kok hipnosis, tapi nggak ada STPT dia. Hipnosis dengan pijat urap saraf, waduh tambah pusing saya. Ini termasuk melanggar, karena apa? Modalitasnya dua, tidak boleh. Hanya satu berlaku tempat, dan di satu tempat. Tidak boleh bapak praktek, misalnya bapak praktek di Kemayoran, di Bogor buka lagi, nggak boleh. Itu dulu kejadian yang apa namanya tuh, herbal putih apa ya, Jeng Ana. Kita cabut langsung yang di Sidoarjo, kita cabut yang di Bandung misalnya, karena hanya berlaku satu tempat, tidak boleh lebih. Dokter pun hanya praktek boleh 3 tempat, itu di satu kota, itu nggak boleh lagi, nggak boleh yang lain lagi. Itu udah aturan. Dan yang paling utama lagi adalah praktisi hipnosis kan mau disamain sama dokter, tidak boleh iklan di koran, di radio, di TV. Ini masih ada yang di radio, Profesor Doktor Honoris Causa, ini kayak Megawati, nggak ada beda ya, mengobati kanker, mungkin nggak kanker diobati. Nah itu mengobati gagal ginjal, mungkin nggak mungkin. Mengobati HIV, itu apa? Oh penyakit-penyakit yang tidak mungkin sembuh. Dan itu apa? Pembohongan publik sekali lagi. Ya itu yang paling utama ya, overclaim. Hipnotis misalnya, ini nggak ada sih, hipnotis menyembuhkan COVID-19, nggak mungkin, karena COVID-19 sampai sekarang pun nggak ada obatnya, hanya meningkatkan daya tahan tubuh, antibodi kita yang bisa menyembuhkan. Baik, jadi prinsipnya STPT itu penting. Dengan STPT bapak punya plang apa? Plangnya bukan pakai kata klinik, Pak Sulistyo, praktisi hipnosis khusus ibu-ibu misalnya, tapi yang normal aja, dewasa dan anak misalnya. Kenapa? Dewasa untuk fobia, trauma, anak-anak untuk meningkatkan konsentrasi belajar, bisa ya Pak ya? Itu bapaknya? Oke, jadi prinsipnya dewasa dan anak bisa, tetapi prinsipnya tidak ada kata klinik. Tidak, jangan pakai stetoskop ya Pak. Jangan pakai baju putih karena konotasinya senerges ada milik medis. Jadi kita cari aman-aman aja. Prinsipnya saya termasuk yang dimusuhin teman-teman dokter. Ngapain sih ngelindungin gini-gini? Tapi prinsipnya kita punya hak. Masyarakat tuh banyak yang menggunakan. Ya kan? Didiemin, banyak masyarakat yang datang ke tempatnya bapak-bapak sekalian, ke penyiar tradisional. Jadi nggak bisa, kita harus melindungi juga gitu kan, melindungi masyarakat yang menggunakan. Baik, itu jadi tempatnya istilahnya di grupnya di dalam panti sehat. Tapi prinsipnya nanti boleh mau rumah hipnosis atau apa bebas, ya nggak boleh ada kata klinik. Nah ini keterampilan dibagi menjadi teknik manual, energi, olah pikir. Ya teknik manual itu macam-macam. Ada spa, pijat, refleksi, akupressure, macam-macam. Tapi yang bapak termasuk terapi olah pikir, hipnosis ya.
untuk ini metodenya ya. Ini ramuan. Nah, ini ada ketua asosiasinya Pak Guma ini. Satu-satunya asosiasi ramuan yang ada di Indonesia nih. Nanti bakal ada temennya kayaknya, Pak. Enggak, nanti tenang, pelan-pelan aja, Pak. Kemudian yang kombinasi terapi, itu ramuan kombinasi cuma dua. Satu tradisional Chinese medicine, karena budaya Chinese itu nggak mungkin dia cuma ngasih ramuan, dia pakai ada akupressor, ada totok, macam-macam, jadi kombinasi. Satu lagi pertabi, tobib. Jadi ada TCM Cina, ada tobib yang istilahnya Muslim dari Melayu atau Arab ya. Dia menggunakan macam-macam kombinasi juga. Lanjut. Nah ini dari Permenkes 01, bahwa penyakit tradisional ada setiap orang melakukan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang pengetahuan dan keterampilan turun-temurun atau pendidikan non formal. Prinsipnya kenapa hipnosis diterima dalam kesehatan tradisional? Karena punya budaya yang jauh banget. Budayanya udah sebelum Masehi. Zaman di Mesir dulu, mungkin sebelum Mesir. Itu udah ada. Hipnosis itu konotasinya magic. Ya, hipnosis bilangnya magic, padahal bukan. Bagaimana dia mempengaruhi di bawah sadar ya. Di bawah sadar itu penting. Di bawah sadar itu sebenarnya ilmu yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena nggak sembarangan. Yang sudah ikut kursus belum tentu kalau dia nggak dilatih-latih, belum tentu bisa loh ya. Betul nggak Bu? Ya kan? Menghipnosis orang nggak bisa. Apalagi belajarnya hipnotisnya ke istri sendiri. Waduh, susah itu. Dimarahin terus, betul ya Bu ya? Itu mantuk-mantuknya kencang, oke. Baik. Jadi prinsipnya hipnosis itu punya skill, punya ini sendiri nih, ya kan? Seneng atau enggak? Kita harus punya stylenya sendiri dulu. Seneng enggak? Kalau seneng baru bisa ngerjain tuh. Kalau nggak bisa, nggak ada nyeninya, nggak bisa itu. Diulang lagi, kadang sampai 3 kali, masih belum juga 4 kali terus ya. Ya, ke orang lain bukan ke istri ya. Jadi, nah itu akan butuh waktu selain pendidikan. Nah itu khusus melalui pelatihan atau kursus yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSK. Nah ini udah sebanyak itu LSK-nya, saya bingung tuh. Oh LKP. Terus sekarang akan dinaikkan lagi jadi punya profesi. Ini nggak sembarangan. Tapi kembali lagi Pak, ketika ngomongin gelar, Bapak ngomongin gelar yang non akademis. Clear ya Pak ya? Jadi itu yang paling utama. Silakan diatur, ngikuti peraturan yang ada. Mau gelarnya apapun silakan, tapi tetap itu adalah non akademis ya. Kemudian ini yang wajib dikerjakan oleh penyiar tradisional atau praktisi hipnosis, memiliki surat terdaftar penyihat tradisional. Itu wajib. Saya bangga dari PKHI sudah 500 lebih yang sudah punya STPT. Yuk kita beri aplaus. Sekali lagi dengan STPT Bapak itu diangkat untuk bahwa ini loh, saya punya profesi dan diakui oleh pemerintah. Dan jangan lupa Bapak boleh melaporkan catatan pasiennya, dilaporkan ya Pak ya ke puskesmas atau ke dinas untuk istilahnya betul-betul resmi secara formal ya. Ya pelayanannya aman, bermanfaat dan nasional. Karena jujur aja kita bekam itu tidak kita akui. Karena apa? Invasif. Invasif apa? Artinya melukai jaringan tubuh. Gimana nggak melukai? Itu nusuk-nusuk sebanyak itu. Maaf, saya pernah lihat itu sampai 3 gelas ngambil darahnya. Satu darah kalau isi sampai 100 mili, 300 mili. Bayangkan kita kalau transfusi darah itu paling 200-an. Jadi pernah kasus sampai HB-nya tinggal 7. Normal harus di atas 10 sampai 12. Itu bahaya. Kemudian ada kasus lagi di beberapa pesantren di Jawa Barat, penyebaran herpes zoster. Maaf kalau di pesantren dia menggunakan barengan tuh. Cek semuanya, cek itu satu jarum bareng. Itu penyebaran, satu herpes kena semua herpes. Artinya kalau tidak invasif bukan melukai jaringan, itu penyebaran penyakit menularnya. Makanya kami tegas. Untuk yang boleh bekam adalah bekam kering, kop. Bekam basah, no way gitu.
Kan dalam agama begitu dok. Sekarang Al-Quran lebih tinggi mengatakan bahwa kalau kita menyakiti diri kita sampai meninggal, itu dosanya lebih hebat lagi. Adu-aduan jadinya ya gitu ya. Jadi gitu, jadi prinsipnya kita yang invasif tidak boleh. Kemudian tadi untuk di era masa pandemi kita menggunakan alat pelindung diri, wajib ya. Tapi kalau bapak-bapak mungkin sekarang banyak lebih tren online ya, penerimaannya untuk kasus-kasus kalau misalnya praktek ya. Nah itu yang tidak boleh apa? Bertentangan dengan norma agama, bertentangan dengan program pemerintah, menggunakan alat-alat yang berbau kayak seperti kedokteran tidak boleh, melakukan tindakan invasif, menggunakan bahan obat, otomatis ya bapak-bapak ibu nggak mungkin ngeresepin ya, psikolog pun nggak boleh, aturannya begitu. Jadi yang boleh ngeresepin hanya dokter, karena dokter dia untuk menentukan jadi sarjana itu betul, untuk S1-nya SKET 4 tahun, untuk profesinya tambah lagi 2 tahun jadi 6 tahun, untuk psikiaternya 4 tahun lagi. Tua itu bener-bener. Saya jujur aja, psikiater itu ya kalau lulus, kalau nggak lulus ya udah. Nah itu untuk jadi spesialis jiwa. Udah capek-capek sekolah suruh ngurus orang gila. Nah itu tentu. Cita-citanya maunya yang datang pasiennya normal semua. Ya kan cuman nggak bisa tidur, stres, ini depresi gini. Mereka yang sederhana datangnya ke saya, ke dokter umum, nggak usah capek-capek gitu kan. Saya kasih obat yang sederhana gitu-gitu. Tapi untuk menentukan bahwa ini gila atau enggak memang harus dia, psikiater. Jadi berat gitu, psikiater tuh paling sedikit, nggak banyak karena itu. Ngurus orang gila tuh belum ditanya, kita udah dilempar duluan. Saya jujur gitu, dulu waktu belajar di Grogol tuh, waduh, baru saya tanya udah siap melempar aqua dia, waduh, nggak jadi. Jadi kalau dibandingkan dengan teman-teman dari dokter memang berat, sekolahnya lama. Jadi kita nggak mungkin membandingkan, menyamakan nanti seperti itu. Kemudian yang psikolog dia punya untuk boleh ininya, tapi tetap dia nggak boleh meresepkan. Nah teman-teman praktisi hipnosis, saya pikir boleh aja untuk membantu masyarakat dalam tadi mengatasi gangguan kejiwaan lain yang sederhana, karena balik lagi masyarakat boleh memilih. Kalau merasa saya lebih nyaman sama praktisi hipnosis silahkan, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, ya clear ya. Karena jujur aja kalau saya pasang praktek menerima pasien gangguan jiwa nggak ada yang datang. Iya benar, karena merasa orang gila itu merasa normal. Saya pernah diskusi gitu, ini 10 orang gila, dia malah ketawa-ketawa ngeliatin saya. Ih yang gila dokter katanya gitu. Untung saya nggak ngambil itu, kejiwaan cuman ngambilnya cuma 1 bulan. Coba kalau suruh 4 tahun modar gitu kan. Oke, itu intermezzo, sekalian langsung ke ini bahwa yang paling utama di situ Permenkes 61 2016 di pasal 4 mengatakan wajib nomor 1 tuh ayat 1. Wajib memiliki STPT. Jadi teman-teman sini semua udah punya STPT belum? Yang punya. Wah bagus, artinya nikahnya ada surat nikah nih. Mohon yang lainnya nanti diurus. Mudah-mudahan sekarang lagi pandemik nih Pak. Masalahnya memang pandemik. Jadi sekarang tuh agak sulit dinas kesehatan tuh. Jangankan untuk ngajuin izin, kementerian datang dinas kesehatan lari, karena kementerian kesehatan datang minta datanya COVID nih, babak belur mereka. Vaksinasi udah dikirim 10 juta, kok baru dipencet cuma 8 juta, 2 jutanya kemana nih? Wah pusing dianya. Mereka bingung Pak, ya lagi bingung-bingungnya COVID. Jadi kalau saya juga kemarin bapak-bapak yang dari penyiar tradisional kok susah, karena saya juga termasuk disuruh menanggulangi COVID di daerah Sulawesi. Jadi bolak-balik di sana terus ya, ngeri gitu di sana. Oke, hanya berlaku di satu tempat praktek, ya. Jadi nggak boleh diganti nih, maaf nih, Pak Sulistyo praktek misalnya. Aduh, saya lagi buang-buang air nih guys. Ada pasien yang ini, istrinya gantian, nggak boleh, ya, karena nggak sembarangan, nggak bisa digantikan. Itu yang paling utama. Jadi hanya berlaku 1 orang, 1 tempat praktek, ya. Dulu ada aturan dari WHO, kok dokter tuh ada yang ngawur ya,
dokter praktek sampai ngantri 50. Itu bener nggak? Salah. Yang benar dari WHO standarnya 1 hari 1 malam itu hanya boleh 20 seharusnya. Nah, sekarang kan ngawur, kalau udah cocok sama dokter itu 50 ngantri, kadang sampai 80, 100, aduh pusing itu. Beda ya kalau di puskesmas, saya juga banyak dulu, zaman dulu saya di Jogja, puskesmas ngantri itu, kan nggak bayar kalau puskesmas, yang ngantri bruk itu 100 satu orang, jadi belum ditanya udah disuntik. Itu udah biasa saya. Bah, suntik, cus, duduk ibu, bah sakit apa? Ini ya, tadi obatnya. Pak, saya tuh mencet-mencet, waduh, saya suntik buat ini lagi rematik. Tapi udah itu udah biasa. Obatnya pun itu aja gitu kan. Tapi kenapa? Dokter perlu memberi sugesti. Obat terapi utamanya di hari sebenarnya minum teh hangat aja pakai gula dikit, garam. Udah selesai. Cairan terus aja. Karena obat nggak ada itu virus. Obat antibiotik nggak penting kecuali kalau kolera, disentri ya. Tapi kalau yang itu hampir 85% penyakit diare itu karena virus. Virus itu daya tahan tubuh sendiri yang sembuh. Ini kasih bocoran nih, kadang dokter tuh ngasih obat banyak tuh. Titipan dari pabrik biasa itu. Ya, itu. Nah, di era BPJS Pak Jokowi hebat. Dia menghancurkan semua farmasi. Dokter sekarang nggak ada gitu-gituan. Semuanya udah diatur BPJS. Itu udah biasa itu. Jadi udah perubahannya itu betul-betul dasar. Oke, lanjut. Ini untuk mengurus STPT. Syaratnya Bapak-bapak udah tahu ya, harus ada laporan dari surat dari keterangan lokasi dari kelurahan atau desa. Artinya apa? Biar orang kelurahan tuh tahu ini loh, saya mau praktek di situ. Kedua, ada surat pengantar dari puskesmas. Itu penting. Karena puskesmas itu pembina wilayah kesehatan. Jadi dia harus tahu, karena dia ada laporan ke Kementerian Kesehatan. Jadi ada surat pengantar dari puskesmas. Sekali lagi, dalam ketika meminta kayak gituan di pemerintah tidak boleh ada uang. Ya, itu paling utama. Dari semuanya itu yang minta uang itu cuma dari asosiasi loh. Pak Pipi, ini kan surat banyak nih. Dari kelurahan, dari puskesmas, surat pengantar semua tuh. Termasuk surat rekomendasi dari Dinas Kesehatan untuk higien sanitasinya. Itu nggak ada yang boleh minta uang, kecuali rekomendasi dari asosiasi, silahkan. Karena apa? Rekomendasi itu kan buat nanti gini. Kenapa dulu mulai tahun 2017-18 ya Pak Gumai, mulai boleh diakui asosiasi penyakit tradisional. Karena apa? Dinas Kesehatan kewalahan untuk melihat standarisasi betul apa enggak teknisnya pelayanan. Akhirnya kita serahkan ke asosiasi perkumpulan. Itu penting karena mereka yang mengetahui teknisnya apa. Nggak mungkin kami mengetahuinya. Itu yang paling utama. Lanjut. Jadi penting ya Pak ya, STPT penting kenapa? Buat masang pelang, biar ngetop. Iya, biar ngetop. Ya, itu yang paling utama. Jadi untuk biar bisa. Ini perkumpulan surat pemberitahuan dari perkumpulan siapa yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan. Ternyata yang bermitra ini sudah ada 17 asosiasi yang sudah keluar ya, yang resmi. Lanjut. Ya ini, salah satunya dari manual, olah pikir, ramuan, kombinasi. Nah, ya ini olah pikir PKHI. Kita beri aplaus dulu nih, PKHI nomor 1 pertama nih hipnosisnya. Ya, yang punya modalitas hipnosis nomor 1 PKHI. Jadi sejarah yang ngawalin itu PKHI. Itu yang paling utama ya. Kemudian diakui Prahipti ya kalau nggak salah. Ya, PKHI Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Gara-gara ada PKHI, olah pikir ada isinya. Dulu nggak ada isinya. Dulu nggak ada olah isinya itu, ya. Sekarang udah ada nih Perkumpulan Komunitas PKHI. Yuk, lanjut. Hasil penilaian tim Pokjanas. Jadi gini, yang menentukan diterima bermitra atau enggak itu bukan dari kami, dari Direktorat Pelayanan Kesehatan Nasional, tapi dari tim Pokjanas Yankestrat, tim kelompok kerja nasional pelayanan kesehatan tradisional. Ini yang bentuk dari menteri, dia akan melaporkan ke menteri. Dari tim Pokjanas Yankestrat menyatakan bahwa metode hipnoterapi dapat diterapkan di Indonesia sebagai pelengkap pelayanan kesehatan konvensional. Itu tertulis dari tim Pokjanasnya. Terapi hipnosis
dapat juga dilakukan oleh masyarakat umum yang bukan tenaga kesehatan, kemudian disebut praktisi hipnosis. Tapi bukan turun-temurun, bukan dari karena bapak saudara dengan Pak APP, bukan, tapi secara mengikuti pelatihan terstruktur, pelatihan dengan di kursus apa Pak namanya LSK-nya? Lembaga kursus pelatihan apa namanya? Banyak itu, oh ya itu kan, nah itu lembaga LKP-nya banyak banget. Harus mengikuti pelatihan teknis hipnosis sesuai standar pelatihan yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Nah, ini ada syarat, ini berbeda dari yang lain. Syarat dari PKHI ini agak saklek. Satu, harus dewasa. Nggak mungkin Bapak hipnotis, Bapak baru 20 menghipnotis yang umur 50. Yang umur 20 di hipnosis sama yang umur 50. Iya kan? Misalnya gitu. Misalnya ada ibu siapa yang muda, umur 20, Bapak saya hipnotis. Malah ibunya yang saya hipnotis gitu. Nanti malahan gitu kan. Jadi penting dewasanya bukan dewasa biasa, bukan akil balik, tapi bagusnya di atas 30. Kenapa? Betul-betul udah berpengalaman, berkarakter. Dari ngomongnya udah Bapak, Ibu tarik napas. Itu artinya tuh udah pengalamannya udah betul-betul. Baik, belajar tuh dari Mario Teguh. Saya bukan saudaranya ya, tapi botaknya sama. Jadi prinsipnya membuat karakter butuh waktu, butuh pengalaman. Tidak hanya kursus tapi otodidak lagi, belajar. Pak Pipit ini pernah nih, saya minta tolong satu direktorat di di hipnotis. Ada yang senyum, ada yang ketawa sendiri, ada macam-macam lah. Ada yang ketiduran, nggak tahu ngantuk atau gimana ya. Tapi prinsipnya orang hipnosis di bawah alam sadar tuh belajarnya gampang. Setiap hari nggak usah dihipnosis juga kita bisa. Misalnya Pak Sulistyo yang saya tahu nama Bapak ya soalnya. Pak Sulistyo diem, ya bang, mikirin siapa? Nikita Mirzani. Di bawah alam sadarnya Bapak diem bengong. Itu udah di bawah alam sadar Bapak. Iya kan? Itu udah di bawah alam sadar. Itu diapa-apain dia kadang senyum sendiri, apa-apa sendiri gitu. Sampai ditepuk. Jadi ketika orang dihipnotis gampang dibangunkan. Nggak mungkin habis dihipnotis terus sampai bertahun-tahun, enggak. Dia akan hilang sendiri. Ya kan Pak? Itu termasuk gampangnya gitu. Orang bengong, melamun itu di bawah alam sadar. Itu aja. Iya betul Pak. CI apa? Oh, enggak, saya dari pengalaman dari ini aja. Saya pengalaman dari praktek biasa di rumah. Cuman saya kalau praktek istri saya yang marah. 90% wanita. Udah nggak tahu yang datangnya, kalau nggak bisa dipaksain toh. Jadi ya kayak gitu kan. Cuman ya dibatasi ngomongnya nggak banyak. Oke, kita lanjut. Dewasa berbadan fisik, mental, sehat dan fisik dan mental, memiliki kematangan pribadi. Dari ngomongnya tadi, baik Bapak Ibu tarik nafas. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa tidur dianya. Tidur langsung dia biasanya. Berpendidikan minimal S1 non kesehatan agar praktisi memiliki konsep teoritis dan keterampilan sehingga mampu mengaplikasikan teknis hipnosis dengan baik. Jadi bagus ya. Jadi bukan mempersulit loh S1 itu. Tapi untuk biar ini standarnya lebih bagus. Clear ya? Lanjut. Lanjut Pak. Izin Bapak waktunya. Oke, baik. Sekilas ini Bapak harus mengenal pandemik Covid dari 22 Januari 2020 itu positifnya 987, 6 bulan kemudian jadi 11 juta, 6 bulan kemudian 84 juta, kemudian berikutnya sampai sekarang 231 juta seluruh Indonesia, dunia. Udah 216 negara, itu sangat arti menyatakan bahwa virus ini sangat bahaya. Lanjut. Ini kita, Indonesia udah 4.139 yang positif. Yang meninggal ada 140.000, termasuk 700 dokter yang meninggal. Kemudian vaksinasi kita termasuk terbaik. 82 juta sudah vaksinasi. Italia bengong. Karena apa? Itu 50 juta, penduduknya aja belum semua 50%.
Kita kok bisa 80 juta itu. Itu kehebatannya Jokowi karena dia punya program PPKM yang akhirnya terus pendanaan untuk vaksinasinya juga bagus. Lanjut. Ini Bapak, COVID itu sangat bahaya. Perlu betul-betul higien sanitasi. Ketika tempat praktek Bapak ada kaca di situ, meja kaca, virus itu bisa hidup 4 hari kalau nggak dilap. Kalau ada besi pegangan pintu nggak dilap, itu bisa hidup 2 hari. Itu nempel ngucek-ngucek mata, mulut, jadi kita. Nempel di plastik, misalnya dispenser ada, nempel di situ, itu kuat sampai 5 hari. Gila nggak nih virus? Ya, jadi kekuatannya virus itu benar-benar, ini udah udah riset ya. Jadi secara riset kekuatan virus hidup di itu. Jadi pentingnya Bapak Ibu melakukan apa? Protokol kesehatan, melap tempat-tempat praktek ketika tempat kunjungan kliennya. Lanjut. Ini protokol kesehatannya, jadi penting, nggak perlu jabat tangan. Ya seharusnya nggak boleh jabat tangan, kemudian menggunakan masker, bersihkan tempat-tempat kerja, baik sebelum sebelum, saat dan setelah pelayanan. Jadi utamanya itu, ya. Tapi kalau Bapak Ibu boleh praktek atau enggak, tergantung dari peraturan Pemda setempat. Kalau peraturan Pemda nggak boleh, ya udah jangan, karena kementerian tidak bisa ngopok-ngopok ke sana. Lanjut. Jadi kesimpulannya pelayanan kesehatan tradisional empiris terdiri dari modalitas keterampilan, ramuan, kombinasi. Metode hipnosis adalah salah satu modalitas yang kesehatan empiris dan keterampilan yang dapat dilakukan di Indonesia. PKHI adalah salah satu perkumpulan harta dengan modalitas hipnosis yang sudah bermitra dengan Kemenkes. Di masa PPKM, praktis hipnosis wajib mengikuti protokol kesehatan yang ketat dalam memberikan pelayanan. Mungkin demikian dari kami. Bila topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Hadi. Untuk Bapak Ibu dipersilakan, langsung ada yang ngacung aja Pak. Ini memang pemaparan Pak Hadi biasa ya. 1, 2, 3 wanita 1. Jadi dulu dari Pak Imron, itu nanti Pak Arif dan nanti Ibu 1. Silakan sebutkan namanya dan dari mana. Terima kasih Pak Dokter pembawa acara, Pak Dokter. Langsung saja, alhamdulillah, harusnya tadi pada lemes-lemes pemaparan Pak Dokter membuat semangat lagi. Saya pikir semuanya tidak ada yang ngantuk, tersenyum dan bahagia. Yang kedua, langsung saja saya ingin menanyakan sejauh mana sosialisasi yang Kestrat 2018 ini ke Dinas Kesehatan. Sebab kebetulan kemarin belum lama, kira-kira setengah bulan yang lalu lah, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Dokter tentang perizinan, pertama dari warga setempat, RT, kemudian sampai ke Pak Lurah. Nah ini yang berikutnya lagi ke puskesmas Pak Dokter. Beliau bahkan seolah-olah tidak tahu dengan ada kegiatan terutama PKH ini yang sudah mengeluarkan sertifikat L1 dan L2 dalam hal ini sertifikat hipnoterapi. Nah ini sebagian dokter saya nanyakan tidak tahu ini sertifikat apa sih gitu, padahal sudah ada legalitasnya. Nah ini yang saya tanyakan ke Pak Dokter, sejauh mana sosialisasinya sampai ke Dinas Kesehatan, sampai-sampai Bu Dokter ini tidak tahu terkait dengan perizinan yang sudah tadi disosialisasikan. Nah yang kedua, mohon izin kalau berkenan, mohon materi yang tadi agar buat pijakan kami ketika ngobrol-ngobrol sama Bu Dokter lah. Oh ini ternyata dari Dinas Pelayanan Kesehatan khususnya sudah memaparkan dengan jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Biar nggak lupa, saya pelupa. Apalagi kalau bapak-bapak yang nanya saya lupa banget. Nggak goyang. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi program ini sejak 2017 sudah ada. Tapi balik lagi Pak, di puskesmas itu gonta-ganti dokter tuh sering.
yang diajarin disosialisasi oleh dinas kesehatan. Pak, saya dari kementerian bukan dari dinas kesehatan. Jadi kementerian akan memberikan sosialisasi ke dinkes provinsi. Batasannya gitu berjenjang. Dari kementerian pusat datangnya ke provinsi, misalnya provinsi DKI. Provinsi DKI akan mensosialisasikan ke dinkes kabupaten kota. Dinkes kabupaten kota akan mensosialisasikan lagi ke puskesmas. Terus kok ada puskesmas yang nggak tahu? Bisa saja karena begitu cepatnya perpindahan. Yang sudah dikasih tahu udah diganti lagi, ini belum dikasih tahu lagi. Nah itu jadi normal. Tapi bagaimana pemecahannya? Dinkes kota kabupaten itu pasti tahu. Minta info surat pengantar. Ini ada atau hubungi nih dokter Anu dari puskesmas. Bapak daerah mana? Kabupaten Bekasi. Oh Bekasi, oh dinkes Kabupaten Bekasi, langsung aja. Karena itu baru satu syarat surat pengantar. Surat lokasi dari kelurahan, surat pengantar dari puskesmas, baru tambah lagi 2 lagi. Surat rekomendasi dari dinkes untuk menilai tempat prakteknya, higien sanitasinya. Yang terakhir yang surat rekomendasi dari asosiasi atau perkumpulan penyehatnya. Jadi itu hanya salah satu. Ketika salah satu nggak ada ya itu. Tapi prinsipnya puskesmas harus tahu. Nah surat pengantar kalau puskesmasnya menolak, laporkan ke dinkes kabupaten. Karena aturannya memang seperti itu. Ya, laporkan ke dinkes kabupaten, ini surat pengantar tidak ada. Surat pengantar dari puskesmas atau tidak mau mengeluarkan. Biar dinkes yang mensosialisasikan ke puskesmas, nggak usah Bapak. Clear ya Pak ya? Oke, sip. Lanjut. Oke, sudah makin jelas Bapak Ibu sekalian. Oh, masih ya. Wah, Pak Sulis silakan. Silakan Pak Sulistyo. Iya, selamat sore semuanya. Terima kasih kita terhipnotis sama Pak Dokter hari ini. Saya 20 tahun lalu saya pertama kali ke Jepang. Sama leader saya, saya base-nya teknik Pak. Jadi waktu kita kerja itu dia punya sekitar 20-an, dia bilang SIM. Ternyata itu sertifikat untuk sertifikasi. Jadi ada las sendiri. Pekerjaan di atas 2 meter ada sertifikasinya juga. Kemudian untuk forklift pasti jelas, antar 2 ton sama 5 ton juga berbeda juga. Pengalasan dan semuanya, dia punya 20 seperti SIM gitu, sertifikasi. Untuk masing-masing dan itu ada ujiannya, ada tesnya dan ada prakteknya juga. Ada nilainya, dia lulus apa tidak. Kemudian 2 tahun lalu, saya ketemu teman saya di Thailand, dia elektrik, dia juga ambil sertifikasi untuk lebih detail lagi, pemrograman PLC. Jadi di elektrik, tapi dia lebih di subnya lagi. Izin Mas Sulis, mungkin bisa langsung saja Ya, pada pertanyaannya. dari sini saya bilang, kalau di PKHI bisa lebih bikin, lebih bawah lagi misalkan. Seperti topik hari ini untuk berbagi untuk negeri ya, bisa kerjasama dengan puskesmas itu bikin misalkan hypnobirthing. Jadi sertifikasi untuk hypnobirthing yang dikeluarkan oleh PKHI. Kemudian kalau untuk dengan kepolisian mungkin bisa hypnoforensik seperti itu. Jadi lebih detail itu ada, dan itu kan lebih banyak di seluruh Indonesia perlu. Lebih jelas untuk berbagi ke bangsa. Nah sekarang pertanyaannya di itu, pertanyaan atau saran dan juga kalau seperti itu bisa masuk di puskesmas. Betul, Oke, masuk di baik, puskesmas. baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sulistyo. Jadi gini, ini memang pertanyaan dari berbagai asosiasi. Intinya ada nggak connect, ada nggak sih tempat penyehat tradisional atau apapun sekarang praktis hipnosis masuk ke dalam pasyankes, fasilitas pelayanan kesehatan. Pasyankes artinya yang resmi adalah puskesmas, rumah sakit. Mereka punya peraturan sendiri,
peraturan dari Kementerian Kesehatan, peraturan tentang peraturan kesehatan yang lainnya yang diakui bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan itu berjenjang. Berjenjang dari bawah adalah misalnya puskesmas pembantu atau klinik-klinik umum yang ada di sekitarnya. Kemudian dia akan berjenjang melaporkan rujukannya ke puskesmas. Puskesmas dia akan merujuk lagi berjenjang kemana? Ke rumah sakit tipe D. Rumah sakit tipe D terus C sampai A. Nah, bagaimana kalau dari penyiar tradisional nih ada masuk ke dalam puskesmas itu? Itu yang agak sedikit susah karena mereka punya program masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bekerja sama. Tapi tidak bisa kami memaksakan puskesmas untuk melaksanakan anggarannya misalnya. Mereka tuh punya anggaran sendi-sendi puskesmas dari kementerian. Ambil ini untuk TBC, ini untuk malaria, demam berdarah, untuk ibu, kesehatan anak. Tidak bisa untuk memasakkan kalau misalnya ada program apa tadi Pak? Hipno untuk melahirkan ya. Nah itu bisa saja kerjasama, artinya pasiennya, kliennya mau, tempat yang buat pelaksanaan mau gitu kan. Saya pikir hypnobirthing itu bisa berinteraksi, koordinasi dengan nakes tuh ya, sama dokter kandungannya, sama itu. Tetapi itu balik lagi terserah Bapak silakan. Tapi kita nggak bisa memaksakan program ini bisa dibiayai nasional gitu misalnya atau apa gitu ya. Boleh-boleh saja. Balik lagi hak untuk pasien untuk meminta seperti itu. Tetapi yang udah dilaksanakan selama ini udah ada belum di Indonesia? Belum ada kan Pak? Belum ada ya. Itu perlu balik lagi biasanya dokter nih. Dokter tuh punya golden standard. Profesi dokter tuh. Memang dia nggak ada di BNSP, tapi dia punya komite etik yang benar-benar gila. Etiknya benar-benar nggak sembarangan. Jadi tegas banget. Nah, saya pikir nanti Pak Apipi juga nih, dia akan bikin etik seorang hipnosis seperti apa yang hebat. Boleh ngikutin seperti itu karena etik itu mengangkat profesi Anda. Nah, kalau misalnya tadi dokter apakah mau menerima apa tadi hipnosis birth? Nah, biasanya pakai clinical trial. Dia pakai uji klinik dulu, coba dulu gimana. Biasanya literatur dari luar disampaikan. Ini begini gini. Masukin dokter satu setuju bisa nyari masuk. Kalau rumah sakit khusus dia punya komite medik. Itu gilanya setengah mati. Boleh masuk atau enggak. Seperti dulu akupuntur. Akupuntur tuh maju mundur. Kayak istri kedua aja masuk gitu. Padahal mah ya Allah, akupuntur itu akhirnya sekarang diterima. Punya spesialis akupuntur sendiri. Yang jadi masalah antar spesialis akupuntur ribut juga. Spesialis akupuntur sama dokter umum ngambil kursus akupuntur sama penyiar tradisional yang punya akupuntur juga. Jadi aduh pusing. Nah ini jangan sampai tabrakan lagi nih antara hipnosis dengan psikolog dengan psikiater. Saya pikir nanti punya pasarnya masing-masing. Tapi boleh-boleh aja itu Pak masuk ke situ, tapi pelan-pelan butuh waktu. Mungkin belajar dari luar negeri ya, modelnya seperti apa. Itu namanya collaborate ya, bekerja sama, nggak mungkin sendiri. Nanti ada dokter kandungannya, ada dokter anaknya. Kemudian ini bagaimana nih di hipnosisnya. Oke, mungkin bagus juga itu sarannya. Tapi memang program kita terlalu banyak, jadi memang butuh waktu. Ya, makasih Pak Sulistyo. Terakhir? Ya. Mungkin terakhir ya Bu ya. Saya dapat berita suruh ke Sulawesi Tengah lagi, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Dok, Siap. saya Ibu Rosi, Siap. saya dari Jogja. Saya jadi terapis sejak 2009 di Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Yang membuat saya sampai sekarang belum ada untuk ininya Dok ya. Saya sudah berusaha yang dokter sampaikan tadi ke puskesmas. Saya kan di Dinkes ya Dok ya. Ada beberapa dokter yang rekrut saya gitu. Terus saya di BNN juga sejak 2009 sampai sekarang. Sampai saya itu nggak punya Dok, karena saya ngurus ke puskesmas yang kata dokter bilang ya kan. Maksudnya nggak punya STPT? Iya. Oke. STPT ini nggak punya. Terus saya ada beberapa dokter menyarankan coba ke kementerian gitu kan. Saya di Jogja Dok, bertempat tinggal di Jogja, kebetulan sekarang ada di Jakarta.
Terus saya berusaha urus, yaitu tadi jawabannya hampir sama dengan Bapak di depan tadi ya. Mereka tidak mengenal loh dok, gitu. Kalau untuk ini belum ada edukasinya gitu dari kementerian. Sedangkan saya sendiri sudah di Dinkes itu sampai mengisi materi pun seluruh Indonesia dok, di rumah sakit RSUD pun Oke, gitu. baik. Itu gimana dok ya Oke, sampai baik. sekarang ya? Makasih, Terima Bu. kasih. Oke, Selamat sore. makasih Ibu dari Jogja. Jadi prinsipnya sama Bu. Nanti Ibu hubungin Dinkes Kota Jogja, saya lupa namanya, tapi saya kenal karena saya juga orang Jogja. Jadi Dinkes Kota udah tahu apalah. Tapi balik lagi minta dia menghubungi puskesmas untuk surat pengantar. Itu untuk surat pengantar toh. Surat pengantar itu nggak susah seharusnya. Yang bikin rumet itu nanti surat rekomendasi dinas kesehatan. Karena higien sanitasi dilihat Bapak nanti tempat prakteknya seperti apa. Nah, itu aja. Yang paling, kalau surat pengantar itu hanya ya mengantarkan bahwa ya ini lokasinya memang di sini, rumah sendiri. Nah yang jadi masalah yang bikin pusing nanti kalau ketika PTSP meminta IMB. Pusing itu nanti. Nanti suruh Kementerian Kesehatan ngomong ya nggak bisa, itu peraturan Pemda. Balik lagi Bu, itu gampang. Tinggal hubungin Dinkes Kota. Sekali lagi banyak yang dokter nggak tahu, mungkin karena memang sosialisasinya nggak begitu canggih dari Dinkes Kotanya. Kemudian bisa juga dia programnya banyak. Bapak Ibu harus ketahui, programnya dokter kepala puskesmas di puskesmas itu ada 17 program. Kebayang, salah satunya pelayanan kesehatan tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional sendiri ada berapa tadi? 17 itunya. Jadi dia lupa yang mana ya gitu kan. Jadi boleh diingatkan dengan hubungi Dinkes Kota bagian kesehatan tradisional. Setiap kota kesehatan Dinkes Kota mempunyai bagian kasih kesehatan tradisional. Clear ya Bu ya? Itu selesai, sehari aja selesai. Oke? Pun? Baik. Baik. Cukup. Terima Siap. kasih Pak Dr. Hadi atas kesempatan. Plus buat Bapak Dokter. Dan ini ada tanda kasih kami karena Bapak sudah meluangkan waktu dan memberikan materi yang luar biasa. Untuk itu disampaikan? Ya, Silakan. kembali kepada Bapak Afifi dan Bapak Ariswan berkenan untuk menyerahkan plakat. Sekali lagi atas nama panitia kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Hadi Siswoyo M.Epid yang telah berkenan untuk menyampaikan paparan di acara seminar nasional pada sore hari ini. Kita berikan sambutan tepuk tangan untuk Pak Hadi. Oke. Ya, Terima atas kasih. izin beliau nanti materinya akan di-share ke peserta. Foto menghadap belakang. Terima kasih. Iya.